Assalamualaikum, salam sehat, salam santun, salam sejahtera buat kawanku semuanya. Selamat datang di channel saya ini. Semoga kawan-kawanku semuanya diberikan selalu kesehatan dan diberikan selalu kemurahan rezeki ya. Jadi kali ini saya akan sharing bersama-sama dengan kawan-kawan semuanya, apa sih pentingnya sebuah refleksi atau pijat untuk badan. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan menggurui kawan-kawan semua dan juga bukan mendoktrin ataupun bagaimana, tapi saya sharing di sini adalah sebuah pelajaran yang sudah pernah saya lakukan. Jadi di sini saya sharing aja untuk kawan-kawanku semuanya agar tidak skip video saya ini, agar tidak gagal paham ya. Jadi begini, fungsi sebuah pijat itu sangat bagus sekali. Bahkan pijat itu sendiri bisa untuk menyembuhkan gejala stroke ataupun yang sudah stroke sendiri. Ya, kita sekarang bongkar apa itu stroke dan kenapa bisa terjadi stroke dan awalnya kayak apa. Nah, jadi begini, kita ibaratkan badan kita ini sebuah kendaraan ataupun sebuah kendaraan lah. Jadi di seluruh sel-sel kita itu persis seperti yang sudah terjadi di kendaraan kita sendiri, yang memperlancar darah kita itu adalah urat. Urat itu sendiri adalah tempat darah untuk mengalirkan ke seluruh tubuh dari bawah sampai ke atas. Ini itu semua urat yang memberikan saluran ke badan kita. Nah, kalau terjadi satu urat saja yang tersumbat di bagian tubuh kita, ini sudah akan menimbulkan badan kita tidak fit lagi. Jadi untuk sahabatku semuanya, mohon maaf sebelumnya, saya nggak menggurui, tapi ini yang sudah saya lakukan untuk orang-orang yang pernah saya pijit, dan dia akan merasakan manfaat yang telah saya lakukan. Jadi begini, tatkala ada penyumbatan di urat kita, contohnya di tangan begini, ini di setiap persendian ini ada yang namanya itu tabung. Nah, tabung ini pemicu untuk melancarkan darah dari sini menuju ke pergelangan ini semua. Makanya tatkala kita pegang di tengah lengan kita ini ada sebuah denyutan. Itu artinya apa? Denyutan itu adalah denyutan darah kita itu yang dikirim dari sini menuju ke sini. Dan sini juga ada di sini. Semua yang ada di tubuh kita itu semua ada yang namanya tabung darah. Ini bahasa simpel aja, saya nggak mau pakai bahasa yang susah dicerna, tapi saya pakai bahasa yang simpel aja biar bisa dimengerti. Jadi begini, kalau seandainya kawan-kawanku semuanya itu seandainya ada terasa badan itu terasa kebas, ataupun kalau kata orang Jawa bilang itu geringengen, nah itu ada suplai darah yang kurang menuju ke satu tempat. Contohnya geringinnya di sini, berarti darah di sini ke sini kurang lancar. Nah, fungsinya pijit itu sendiri adalah untuk memperlancar peredaran darah. Di saat kita 1 bulan bekerja, itu ada darah ataupun ada urat yang tidak maksimal dan dia ada penyumbatan, bisa
dipancarkan dengan cara pijit. Tapi ingat, pijit itu adalah pijit yang betul-betul mengetahui tentang urat ya. Jangan sembarangan, soalnya urat itu sendiri penting dan vital sekali tempatnya, bahkan itu sangat nomor satu di badan kita itu. Tatkala jantung macu dengan kuat memompa darah kita, itu darah yang dipompa itu semua akan masuk ke tabung-tabung tadi. Nah, setelah dia masuk ke tabung-tabung semuanya itu, dia akan disalurkan ke seluruh organ tubuh kita. Contohnya jari tangan ini. Ini tidak akan bisa bergerak tanpa ada urat yang berisi darah. Kenapa banyak orang yang stroke? Contohnya, mohon maaf nih, stroke yang sebelah kiri saya nggak bisa diangkat, Pak. Contohnya nih, mana yang suka kita cari, Pak? Nah, di situ kita bisa mencari dari titik mana urat nadi itu yang denyutannya tuh melemah. Nah, setelah kita tahu denyutan nadi itu melemah, kita cari saluran urat yang menuju ke nadi itu di mana tempat penyumbatannya. Itu ya, sahabat semuanya ya. Jadi kita sharing di sini bukan saya menggurui, enggak, tapi ini sharing ya, semoga bermanfaat untuk kawanku semuanya untuk mengantisipasi jangan sampai hal itu terjadi kepada keluarga dan sahabatku. Jadi begini, kalau seandainya itu terjadi, jangan khawatir, karena kalau dibawa ke dokter pasti itu dibilang kalau tangan sebelah sudah susah diangkat itu ada gejala stroke. Itu jangan khawatir. Bagaimana cara untuk bisa menyembuhkan itu, Pak? Nah, caranya yang pertama, cari urat nadi yang di sini. Di sini nih. Dia akan berdenyut. Kalau di sini denyutan sudah enggak banyak ataupun cuma terus melemah, itu berarti ada penyumbatan di daerah sini. Jadi yang perlu kita cari adalah dari sini, kita cari urat-urat yang keras. Jadi urat yang keras itu bisa menimbulkan penyumbatan darah, sahabat ya. Jadi ini ilmu ilmiah ya. Kita kalau ilmu kedokteran, mohon maaf saya nggak pernah belajar dokter, tapi yang sudah sering saya lakukan itu sesuatu yang akan saya seringkan di sini untuk kawan-kawan semuanya, untuk mengantisipasi hal itu jangan sampai terjadi pada diri keluarga dan sahabat itu sendiri. Karena kalau orang sudah dibilang vonis ini stroke ringan, ini di seluruh pemikiran kita ini akan down. Kita akan turun, pemikiran kita pasti mengarah ke lumpuh. Bener nggak? Pasti ke arahnya ke lumpuh nanti. Nah, itu jangan dipikir. Yang penting tatkala mendengarkan atau divonis itu stroke ringan atau gejala stroke, itu yang terpenting mainkan di pikiran. Ya, karena 95% pikiran kita itu bisa menyembuhkan semua apa yang terjadi keluhan di badan kita. Jadi afirmasikan pikiran kita ini sehat. Makanya tatkala sudah itu semangat. Kunci yang pertama adalah semangat. Yang kedua adalah yakin. Tatkala kita semangat, yakin akan sembuh. Maka dari itu, sahabatku semuanya, jika ada sesuatu yang dirasakan ataupun pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Jadi nanti biar bisa saya jawab. Nah, jadi kalau seandainya ini udah dibilang begitu, salah sini sudah dulunya udah nut lambat di sini. Nah, sini nih. Sini posisi tangan diangkat begini, masih ada denyutan enggak di sini? Ini denyutan tanda kehidupan masih ada.
Kalau sini melemah berarti dari sini, sini, dan sini ini ada sumbatan. Itu bisa dibenahi sahabat ya, bisa dibenahi. Jangan khawatir, itu bisa dibenahi, bahkan itu bisa disembuhkan dengan cara tadi pijit yang benar-benar tahu tentang urat. Jadi jangan khawatir, ini sharing saja, saya nggak mengajarin, cuman saya sharing di sini nih yang sudah pernah saya lakukan kepada pasien-pasien saya. Sahabat semuanya ya. Jadi kalau saya ini dasar aja ya, dasar kita itu kita mengetahui badan kita sehat ataupun tidak itu tatkala di seluruh badan kita ini sini kaku, sini kaku, nanti darahnya akan naik, nah kan. Terus yang terjadi tuh punggungnya kaku, sini kaku, pasti dicek darahnya naik. Itu kenapa? Ya itu tadi ada penyumbatan darah yang pompa jantung tuh kuat, tapi dia menuju saluran otak sini ini berkurang. Tatkala dicek darah, dia akan tetap tinggi. Dikarenakan penumpukan darah itu bukan ke saluran otak kita, tapi sebagian yang dicek tadi itu. Makanya pijit itu perlu 1 bulan minimal ya, 2 bulan, 1 bulan bisa 2 kali, tapi minimalnya 1 kali. Itu harus, jangan sampai tidak. Karena setelah mengetahui hasilnya, setelah udah pijit itu badan terasa ringan. Keluhan yang biasanya sini pusing, sini kaku, untuk noleh susah, nah itu insya Allah bisa teratasi. Terima kasih sahabat semuanya ya. Cukup sekian sharing hari ini. Semoga kawan-kawanku semua diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang barokah. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jika video saya ini bermanfaat, mohon untuk di-share ke kawan-kawannya. Semoga bermanfaat video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.